Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra sudah berhadapan dengan sosok luar biasa, yaitu Bapak Maruli Tua Silaban. Langsung aja kita sapa-sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Chandra. Sehat Mbak ya? Puji Tuhan, alhamdulillah Luar biasa sehat. ya. Di ending-ending tahun 2023, KPU tadi malam ya menyelenggarakan debat Cawapres. Ini lagi angkat-angkatnya juga politik ya. Iya, Oke betul. Pak, ini kan tadi malam ramai banget Mbak ya, terkait dengan debat Cawapres Mbak ya. Iya. Nah, ini jangan-jangan pembicaraan kita ini ada hubungannya dengan debat tadi malam atau mungkin dengan pemilu yang akan diselenggarakan di 14 Februari ya, insya Allah di 2024 nanti. Chandra jadi ingin bertanya kepada Bapak nih, kan tadi malam kan ada acara yaitu debat Cawapres Mbak ya, yang diselenggarakan oleh KPU, dan itu tadi banyak hal-hal yang mengejutkan Mbak ya. Betul. Biasanya terkait dengan Mas Gibran ini. Betul. Ya kan? Karena di beberapa hari sebelumnya, Mas Gibran tuh identik di apa ya, orang itu menyangka lah ya, dia itu orangnya kayak underestimate lah. Ya, sedikit bicara gitu ya. Atau mungkin gagasannya juga dikit atau apa. Ternyata tadi malam, ya seolah-olah ya, ternyata tadi malam misalnya tim ses untuk itu juga bekerja juga Pak ya. Akhirnya Mas Gibran tadi malam juga luar biasa. Pak, tanggapan Bapak terkait dengan debat Cawapres tadi malam seperti apa nih Pak? Ya tentunya kita dari JDI lah ya. Ya kita dari JDI. Pro Gibran menanggapi dan memberikan sebuah pemikiran terhadap proses debat Cawapres yang dilaksanakan oleh KPU pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 itu bertempat di JCC ya Mas ya. Menurut hemat kami tampilan Mas Gibran itu di luar ekspektasi. Itu di luar dugaan daripada khalayak ramai. Kenapa? Karena memang sebelumnya kan ada sekelompok masyarakat lah. Mungkin ini hal-hal yang lumrah saja lah ya. Mungkin barangkali. Karena memang persaingan. Ya, karena persaingan. Selama ini kan seolah-olah dinarasikan seolah-olah ada underestimate lah kepada Mas Gibran. Tapi ternyata luar biasa. Tadi malam tampilannya perfect. Menurut kami dan juga ini menurut pengamatan kami di berbagai media sosial. Ini sampai pagi ini sebelum kita tadi masuk di area podcast ini Mas, studio ini luar biasa respon animo masyarakat terhadap Mas Gibran. Tampilannya itu sungguh luar biasa, di luar dugaan. Kalau di dalam percakapan lintas media sosial, elemen dan kelompok masyarakat di WA Group dan apapun namanya media sosial sekarang ini, bahwa memang Mas Gibran itu unggul dan menguasai panggung. Jadi luar biasa, perfect, dan tampilan Mas Gibran itu ya sangat memukau lah, di luar dugaan, dan publik itu sepertinya ingin lagi mendengarkan masukan atau pendapat-pendapat, tanggapan-tanggapan dari Mas Gibran terhadap sesama kontestan. Ya, karena di luar dugaan. Jadi paparan-paparannya sangat baik ya. Jadi tadi malam seolah-olah masyarakat tidak percaya, Pak. Ini benar-benar Gibran gitu. Oh, gimana tuh, Pak? Ya. Nah, tentunya kan ini, seperti yang kita ada juga yang mengatakan kan ya. Ini Gibran apa ngebaca, apa enggak, apa gimana? Apa memang penampilan benar-benar murni? Gimana itu seperti apa tuh Pak tanggapan Bapak? Jadi memang ya kita kan harus berpikir positif, Mas Chandra. Dan semua pemirsa, semua elemen masyarakat tentunya kita harus berpikir positif lah. Seperti yang kita sampaikan dalam sesi sebelumnya Mas Chandra, kita jangan terlalu underestimate, jangan kita terlalu dini menjustifikasi seseorang. Ya faktanya kan Mas Gibran luar biasa tampilannya tadi malam. Bahkan banyak narasi-narasi yang disampaikan itu ya kualitasnya, mutunya ya memang di atas. Tadi malam kan kita lihat itu ya. Bagaimana gestur, bahasa tubuh Mas Gibran itu ketika berbicara dengan seorang profesor, berbicara dengan seorang politisi senior yang pernah yang sudah pernah menteri, yang sudah puluhan tahun menjadi anggota DPR, dan juga pernah jadi saat ini wakil ketua DPR. Tampilan Mas Gibran itu luar biasa. Itu menjungkir balikkan
persepsi buruk dari kelompok atau lawan-lawan politiknya selama ini. Luar biasa tampilannya, itu di luar dugaan. Baik. Kalau sebelumnya Mas, ya oke lah, mungkin ini kan pendapat netizen lah. Kalau di sesi debat capres sebelumnya kan seolah-olah bukan Prabowo yang unggul kan begitu ya. Tapi kalau tadi malam bahasa semua netizen Mas, media sosial itu Mas Gibran Rakabuming Raka itu unggul. Nah, tidak, kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa nilai Mas Gibran tadi malam itu 9,9. Nah, jadi artinya tidak 100 kan. Nah, mungkin hal yang lumrah. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hal yang lumrah artinya belum ada yang memberikan penilaian kepada katakanlah cawapresnya nomor urut 1 Pak Muhaimin. Jadi berapa belum? Baik untuk Prof Mahfud calon wakil presiden nomor urut 3 belum. Walaupun selama ini kan dibayang-bayang masyarakat ini luar biasa lah nanti tampilannya karena ini profesor katanya kan. Tapi pada kenyataannya netizen, publik dan termasuk kita dari JDI Pro Gibran memang luar biasa tampilan. Berarti ini harapan dari teman-teman JDI Pro Gibran kedepannya Mas Gibran harus seperti itu ya? Iya. Seperti tadi malam ya, ketika berbicara, ketika menjawab pertanyaan wartawan, atau mungkin ketika memberikan gagasan-gagasan untuk Indonesia, itu Mas Gibran harus seperti tadi malam nih Pak ya? Ya kita dukung dan tentunya kita doakan ya Mas Gibran untuk terus melakukan evaluasi dan terus mengupgrade lah ya. Mungkin tadi malam kan persiapan kan cukup matang lah. Nah tentunya kita meyakini itu karena ini kan akan tampil di muka 260 juta penduduk Indonesia kan kurang lebih ya kan. Jadi harus tampil dengan perfect lah. Kita dukung lah dan ini saya kira menjadi pertanda dan awal dari kemenangan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jadi tampilan tadi malam itu luar biasa menjungkir balikkan persepsi buruk selama ini kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita doakan terus Mas Gibran untuk terus tampil lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yang Chandra tanyakan ya, yang agak detail lagi nih Pak. Iya Mas. Apa sih yang membuat Mas Gibran itu tadi malam tuh bisa tampil prima seperti itu? Ya. Atau mungkin sebelumnya mengkonsumsi madu apa gimana gitu? Ya, tentunya kan kita begini, soal bagaimana dia Mas Gibran tampilkan seperti yang kita sampaikan tadi kan. Ya, Pak Sudiatmiko juga memberikan itu kan ya, istilahnya tim ses. Nah, kita yakini Mas Chandra, tim-tim yang ada di sekitarnya Mas Gibran ini tentunya adalah orang-orang profesional, orang-orang yang humble dan yang menguasai bidang-bidang dan topik-topik yang dibicarakan pada tadi malam kan terkait dengan ekonomi, kesejahteraan dan ya banyak hal tadi malam kan yang menjadi topik dalam perdebatan itu. Nah, tentunya sebelum memasuki panggung perdebatan, nah orang-orang yang perfect dan tim-tim ahli ini menurut hemat saya, dalam praduga saya itu pasti akan melakukan briefing lah, akan melakukan diskusi lah. Berarti Mas Gibran kedepannya harus banyak diskusi dengan orang-orang yang keren-keren nih Mbak ya. Dan memang begini Mas, hal yang wajar. Ada bahasa bijak yang mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi ketika Mas Gibran ini ada di sekitaran atau dikelilingi orang-orang yang penuh hikmat, yang bijaksana, yang penuh keahlian, tentunya Mas Gibran juga kan pasti akan transform, iya kan? Pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian terkait dengan suatu hal ataupun suatu konteks, tentunya itu akan terresave, akan diterima oleh Mas Gibran. Jadi karena memang ya orang-orang di sekitarnya kan orang-orang ahli lah. Nah, jadi memang apa yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi dibandingkan dengan dua orang kompetitornya, kontestannya itu memang cukup mumpuni ya dan aplikatif sekali. Jadi aplikatif sekali dan rasional, sangat rasional dan memang up to date ya. Dan memang itu bagian daripada
bagaimana visi misi daripada pasangan capres nomor urut 2 ini mewujudkan Indonesia maju. Iya, terkait dengan ekonomi, perekonomian misalnya, hilirisasi misalnya, terkait dengan perdebatan masalah, kalau nomor urut 1 kan trennya kan perubahan untuk meninjau rencana IKN untuk tidak dilanjutkan. Nah, Mas Gibran kan menjawab dengan lugas, kan begitu ya. Nah, jadi dan rasional. Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu cukup rasional lah. Jadi ini jangan yang kita tangkap yang disampaikan Mas Gibran terhadap pasangan cawapres nomor urut 1 itu kan perlu konsistensi, sikap dan apa namanya pilihan politik itu ya harus terhormat lah, ya kan? Jadi Harus Mas Gibran terhormat. tadi malam itu sempat mengatakan apa ya? Jadi IKN dibangun tidak harus full memakai APBN, Mbak ya. Iya. Jadi bisa memakai istilahnya investor baik asing maupun dalam negeri, Pak ya. Iya. Bahkan tadi malam juga ada yang disebutkan ya ada dua investor, iya. Maya Pada dan juga satu lagi Agung Sedayu kalau Ya, Agung Sedayu katanya kan. saya lupa. Oke deh. Jadi Gitu ya, itu juga jawaban yang cukup apa Mas? Itu cukup menjawab ya. Ya kan netizen juga kan seolah-olah mengasumsikan Mas Gibran tak bisa jawab itu. Karena Prof Mahfud kontestan cawapres nomor 3 kan coba sebutkan 1 atau 2. Puji Tuhan dijawab Mas Gibran. Iya kan? Agung Sedayu Group dan lain-lain. 1 terpenuhi. Jadi artinya ya dugaan ini kan ada sebuah narasi pemikiran seolah-olah kalau disebutkan nanti namanya diminta untuk menyebutkan nama konstruksi pemikiran pertanyaan itu seolah-olah Mas Gibran ini nggak bisa jawab. Nah tapi puji Tuhan bisa dijawab oleh Mas Gibran disebutkan 1, 2 akan begitu. Nah jadi sepertinya apa bayang-bayangannya kelompok-kelompok lawan politiknya Mas Gibran itu ya tidak akan bisa jawab kan, ternyata bisa jawab, Tuhan lah. Jadi itu sempurna itu juga dan cara menjawabnya luar biasa. Walaupun Mas Gibran mengatakan tentunya memang bisa di Google ya. Ya, tapi jawaban untuk menyebutkan nama itu terjawab. Dan tanggapan JDI Pro Gibran terhadap debat cawapres tadi malam itu tanggal 22 Desember 2023 itu luar biasa. Jadi Mas Gibran itu tidak ada yang perlu dipertanyakan, diragukan ataupun abu-abu, nggak ada yang abu-abu, lugas, tegas dan terang. Jadi jawabannya itu luar biasa, perfect lah, perfect. Jadi luar biasa jawaban dari Mas Gibran, up to date dan rasional. Baik, sepertinya itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Saya Chandra. Dengan saya Marulitua Silaban selaku inisiator, pendiri dan dipercaya teman-teman Ketua Umum Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran menyampaikan selamat untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024 dan kita doakan, kita sukseskan, kita bersama-sama mewujudkan pemilu tahun 2024 yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024 supaya terlaksana secara aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia. Luar biasa. Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang cinta untuk Indonesia dan tentunya untuk membawa Indonesia maju. Baik, luar biasa. Like, subscribe, komen, dan share juga. Satukan Indonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.